Terima kasih kepada Tuhan pada hari Sabat ini kami boleh diundang untuk berbicara di jemaat ini. Beberapa waktu yang lalu saya ditelepon oleh Bapak Bradley Sampo dan menyampaikan undangan untuk berbicara di jemaat Sinseng Bandung. Terima kasih Gembala Jemaat dan juga Majelis Jemaat yang telah memberikan restu dan izin untuk kita boleh melayani pada hari Sabat ini. Saya tadi masuk dan melihat seminar kesehatan yang dibawakan oleh Dr. Gigi Weni Nusawakan, sangat bagus sekali. Ada beberapa pelajaran penting yang boleh kami juga ambil untuk kami sendiri maupun untuk anak-anak yang kami besarkan pada saat ini. Terima kasih Dr. Weni untuk nasihat-nasihat yang telah diberikan lewat tips-tips kesehatan bagaimana supaya merawat gigi agar tetap baik. Kami di Surabaya sebenarnya pada hari Sabat ini sudah ibadah secara offline. Jadi ibadah hari Sabat itu sudah kami lakukan secara offline. Dan kebetulan pada saat ini kami tinggal di pastori, jadi pastorinya di gereja, jadi saat ini saya mengambil waktu, sementara kebaktian di gereja untuk saya datang melayani lewat Zoom meeting ini di Jemaat Sinseng Bandung. Saya menyampaikan salam dari jemaat yang kami layani, dari tua-tua jemaat di Jemaat Tanjung Perak dan Jemaat Maranatha di Surabaya, kepada semua anggota jemaat Sinseng Bandung. Semoga kasih karunia Tuhan, kebaikan Tuhan menjadi bagian kita semua. Kurang lebih 2 tahun ini kita semua berkutat dengan satu perubahan, menyesuaikan diri dengan keadaan yang ada. Peribadatan yang biasanya dilakukan secara langsung sekarang ini harus dibuat secara online. Dan saat ini saya melihat juga sudah ada yang hybrid, ada online maupun juga offline di tempat, seperti jemaat saudara. Saya melihat di sini ada juga beberapa orang yang sudah hadir di gereja secara langsung. Dan kami yang di Surabaya kebetulan setiap Sabat sudah memilih untuk offline, dan kecuali ibadah-ibadah seperti Rabu malam, Vespers, tutup Sabat, kami lakukan semuanya secara online. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita masih memiliki kesempatan untuk kita tetap hidup pada saat ini, melewati berbagai pandemi dengan lika-likunya, dan saat ini kita semua boleh tetap eksis. Kita puji Tuhan dan kita bersyukur pada Tuhan. Hari-hari terakhir ini kalau ada orang yang bersyukur, maka orang itu bersyukur paling tidak untuk yang paling utama adalah untuk berkat kesehatan. Karena kesehatan pada saat ini sangat mahal harganya. Kesehatan merupakan elemen yang paling penting di dalam kehidupan saudara dan saya hari-hari terakhir ini. Kita perlu banyak bercerita dengan dokter untuk mendapatkan petunjuk bagaimana supaya kita memiliki tubuh yang sehat. Kita perlu lagi untuk membaca ulang buku New Start yang ditulis oleh Dr. Ethan Nelson. Bagaimana supaya kita mengaplikasikan apa yang dituliskan di dalam buku ini dalam kehidupan setiap hari supaya kita tetap sehat, tetap kuat, tetap memiliki daya tahan tubuh yang prima untuk menempuh hari-hari terakhir ini yang kita semua tahu adalah masa pandemi. Tapi puji Tuhan, syukur pada Tuhan, saudara dan saya boleh bertemu dalam keadaan sehat ini merupakan satu anugerah Tuhan. Pada hari Sabat ini, saya ingin menyampaikan firman Tuhan menjadi sebuah motivasi rohani bagi kita semua untuk beberapa menit ke depan ini, yang saya beri judul Penunjuk Jalan. Sebelum saya lanjutkan, saya akan berdoa, tapi sebelum berdoa, saya ingin memastikan terlebih dahulu, apakah slide saya kelihatan dengan jelas?
Oke, tidak ada masalah ya, slide-nya kelihatan dengan jelas. Oke, terima kasih. Mari kita berdoa sebelum kita dengar firman. Bapa dalam sorga, terima kasih untuk kesempatan hari Sabat ini boleh bertemu dengan jemaat Sinseng Bandung. Kami mohon pertolongan Tuhan ketika hamba akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya nama Tuhan ditinggikan lewat firman-Mu menjadi berkat untuk kami semua yang hadir, bertemu secara online pada kebaktian Sabat ini. Bersama-samalah dengan kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, baik saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya coba ulangi. Oke. Saudara-saudara yang di gereja saya pastikan bisa dapat lihat dengan jelas sekarang ya. Kalau ada masalah di dalam penyampaian ini, saudara tidak lihat dengan jelas, mohon saya dikabari. Baik, judul kita pada hari Sabat ini adalah penunjuk jalan. Penunjuk jalan. Kalau kita berada di jalan tol, maka kita selalu melihat akan rambu seperti ini. Mau ke Padalarang, mau ke Bandung, dia lurus ke depan. Ini contoh gambarnya. Mau ke Babakan Pari, Haurwangi, UPTD Balai Pel Pertanian, dia belok kanan. Ada rambu-rambu di jalan yang menjadi penunjuk jalan. Ada juga aplikasi Google Maps. Google Maps juga digunakan banyak orang untuk mengirimkan location, sehingga ketika kita pergi ke suatu tempat, kita tidak akan nyasar atau tidak akan salah jalan. Google Maps akan menuntun kita untuk kita mendapatkan jalan yang lebih cepat. Bahkan juga mengabarkan kepada kita sekiranya ada kemacetan di jalan yang akan kita lalui. Tapi tidak luput juga Google Maps memiliki kesalahan ketika menuntun kita kepada jalan yang tidak bisa dilalui oleh kendaraan roda 4. Seperti waktu kami di satu kota menggunakan Google Maps, ternyata jalan yang dituntun ini adalah jalan yang tidak bisa dilalui oleh roda 4, hanya bisa dilalui oleh roda 1. Penunjuk jalan menolong saudara dan saya untuk tiba dengan selamat di tempat tujuan. Penunjuk jalan berfungsi di dalam perjalanan kita. Berfungsi untuk menentukan arah kita. Apakah kita tetap jalan lurus, atau kita harus belok kanan sedikit, atau kita belok kiri, lalu lurus lagi. Penunjuk jalan memberikan kepada kita rambu-rambu dengan tujuan supaya kita bisa tiba di tempat tujuan itu dengan cepat dan dengan segala selamat. Oleh karena itu, penunjuk jalan ini perlu kita perhatikan karena ini sangat penting untuk membuat perjalanan kita jadi lancar sehingga kita boleh tiba di tempat tujuan dengan baik. Gunung Everest adalah gunung yang paling tinggi, puncak yang paling tinggi di dunia. Ada tingginya adalah 8.848 meter. Terletak di perbatasan Tibet dan Nepal. Dan gunung ini menjadi tempat favorit untuk menaklukkan gunung ini dari para pendaki-pendaki profesional tentunya yang ada di seluruh dunia. Pada tahun 1853, tempatnya pada tanggal 29 Mei, Edmund Hillary menaklukkan pendakian Gunung Everest ini untuk yang pertama kali seorang manusia tiba di puncak yang tertinggi dari Gunung Everest ini. Edmund Hillary adalah seorang yang berkebangsaan Selandia Baru. Dia bergabung dalam satu ekspedisi yang dipimpin oleh seorang yang bernama John Hunt. Ekspedisi yang melibatkan ratusan orang dalam persiapannya. Dan melibatkan kurang lebih ada 20 Sherpa. Sherpa ini adalah penunjuk jalan
yang rata-rata adalah orang-orang asli pegunungan atau daerah di bawah kaki Gunung Everest, yaitu orang-orang Nepal dan orang-orang Tibet. Mereka dilibatkan di dalam misi ini, di dalam ekspedisi bersejarah ini. Dalam pendakian yang memakan persiapan waktu yang cukup panjang, ternyata saudara-saudara sekalian, hanya 2 orang yang dapat bertahan sampai di puncak daripada Gunung Everest. Puncak yang tertinggi di dunia. Salah satu orang tersebut adalah Edmund Hillary. Siapa orang yang lain? Orang yang lain ini adalah penunjuk jalannya. Penunjuk jalan ini disebut di negara Nepal ini sebagai seorang Sherpa. Jadi, ketika penunjuk jalan ini menuntun seseorang yang bernama Edmund Hillary untuk tiba di puncak daripada Gunung Everest, maka ada sukacita besar karena misi daripada penunjuk jalan ini adalah membawa orang yang dia tunjukkan jalan ini sampai pada tempat tujuannya. Dan ketika mereka kembali ke bawah, saudara-saudara sekalian, Edmund Hillary diwawancara oleh begitu banyak televisi, media massa, untuk kemudian mendapatkan pengalaman dan mengabadikan bagaimana seseorang yang pertama kali manusia di atas muka bumi ini yang menginjakkan kaki di Mount Everest, di puncak Gunung Everest. Rupanya, banyak reporter yang mewawancara ini. Di satu tempat tertentu, ada seorang reporter yang memilih untuk tidak mewawancara Edmund Hillary, tapi mencoba untuk mewawancara penunjuk jalannya atau Sherpanya. Reporter ini bertanya kepada Sherpa dari Edmund Hillary. Edmund Hillary punya Sherpa, namanya adalah Tenzing Norgay. Reporter ini bertanya kepada Tenzing Norgay, bukankah Anda ini penunjuk jalannya? Tenzing Norgay bilang, ya, saya penunjuk jalan. Bukankah kalau penunjuk jalan maka Anda berjalan di depan? Ya, betul. Sepanjang perjalanan itu saya berjalan di depan. Berarti kalau begitu, Andalah orang yang pertama menginjakkan kakinya di puncak Everest. Bukan Hillary. Edmund Hillary. Lalu tanpa diduga, Sherpa yang bernama Tenzing Norgay ini menjawab seperti berikut ini. Menjadi pendaki pertama bukan impian saya. Impian saya adalah mengantarkan Edmund Hillary menjadi yang pertama. Jadi rupanya saudara-saudara sekalian, sepanjang perjalanan ini, ketika rombongan itu mulai mengecil, mulai gugur, dari waktu ke waktu gugur, dan meninggalkan 2 orang, yaitu Edmund Hillary dan seorang Sherpa yang bernama Tenzing Norgay. Setelah itu perjalanan yang hanya mereka berdua ini, Tenzing Norgay ini selalu berada di depan. Tetapi satu langkah menjelang puncak Gunung Everest, maka Tenzing Norgay minggir, lalu mempersilahkan Edmund Hillary untuk melangkahkan kaki yang pertama, tiba di puncak Mount Everest, dan mencatatkan diri sebagai orang yang pertama di atas muka bumi ini yang menginjakkan kakinya di puncak Everest. Pada waktu itu, kamera daripada Edmund Hillary dia nyalakan, lalu dia foto alam yang ada di puncak gunung ini. Menjadi bukti bahwa dia ada di sana.
Tetapi kemudian Tenzing Norgay bilang kepada Edmund Hillary, mari saya mau foto engkau sekarang di puncak gunung. Tapi Edmund Hillary menolak. Justru malahan dia foto bersama dengan Tenzing Norgay di puncak gunung itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di sini kita melihat bahwa penunjuk jalan menuntun orang yang dia tunjukin jalannya ini tiba dengan selamat di tempat tujuannya. Menjadi pertanyaan di dalam kehidupan kerohanian kita, siapa penunjuk jalan saudara dan saya? Di belantara dunia yang penuh dengan dosa ini, apakah saudara ada penunjuk jalannya? Supaya saudara tidak tersesat, saudara tidak salah jalan, saudara tidak jatuh di jalan dosa. Apakah saudara punya penunjuk jalan dalam kehidupan ini? Kehidupan yang begitu keras di dunia yang penuh dengan dosa ini. Apakah saudara punya penunjuk jalan? Hari Sabat ini, saya akan sharing kepada saudara, menjadi motivasi untuk saudara, penunjuk jalan kehidupan kerohanian kita. Yang pertama adalah Yesus Kristus. Di dalam Yeremia 30 ayat 21 firman Tuhan menyampaikan kepada kita, dirikanlah bagimu rambu-rambu jalan, pasanglah bagimu tanda-tanda jalan, perhatikanlah jalan raya baik-baik, yakni jalan yang telah kau tempuh. Kembalilah hai anak darah Israel, kembalilah ke kotamu. Saudara dan saya sementara dalam perjalanan dari dunia ini menuju ke dalam kerajaan sorga, dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, dari Kanaan duniawi menuju Kanaan sorgawi. Dalam menempuh perjalanan ini, Ellen White dalam sebuah penglihatan penuh dengan banyak bebatuan, jurang kiri dan kanan. Kita perlu rambu-rambu dari Tuhan. Kita perlu untuk terus memandang kepada Yesus yang adalah di depan sana, supaya kita tetap terus berjalan dan tidak pernah putus asa di dalam kehidupan ini. Supaya kita tidak terantuk batu, supaya kita tidak jatuh ke dalam jurang dosa. Kita perlu memandang kepada Yesus Kristus yang adalah penunjuk jalan, menjadi rambu-rambu di dalam jalan kita. Itulah sebabnya Yohanes 14 ayat 6 firman Tuhan, Yesus sendiri berkata, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jalan yang kita tempuh adalah jalan pengharapan. Jalan yang saudara dan saya tempuh ini adalah jalan pengharapan yang mana Yesus adalah petunjuk jalan untuk kita. Yesus yang memberikan kepada kita penunjuk rambu-rambu mana yang harus kita ikuti. Jalan apa yang harus kita tempuh. Itulah sebabnya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan ini, perlu kita selalu akrab dengan Yesus. Perlu kita selalu bertaut kepada Yesus. Saya pinjam kata bertaut dari pelajaran sekolah sahabat kita pekan ini. Pelajaran hari Kamis dalam pelajaran sekolah sahabat itu berkata kepada kita bahwa mereka yang menang, yang hadir, yang tetap ada pada waktu bangsa Israel adalah mereka yang bertaut pada Yesus. Apa artinya bertaut? Bertaut artinya, ini kata yang jarang kita dengar, kata bertaut ini. Bertaut itu artinya tempel, nempel, ya. Lekat, melekat. Itu namanya bertaut. Bahasa Alkitab bilang Yesus tinggal di dalam aku tinggal di dalam Yesus. Supaya kita berbuah banyak, kita menjadi satu dengan Yesus. Itu namanya kita menjadikan Yesus sebagai penuntun di dalam kehidupan kita. Kehidupan saudara dan saya. Yang berikutnya, saudara-saudara sekalian, apalagi yang menjadi penuntun di dalam kehidupan kita selain Tuhan Yesus?
Penuntun, petunjuk jalan dalam kehidupan kita tidak lain yang berikut adalah firman Tuhan. Firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Menyusuri dunia yang penuh dengan dosa ini, kita butuh firman di dalam hidup ini. Menyusuri dunia yang penuh dengan kegelapan dosa ini, kita butuh firman di dalam kehidupan ini. Itulah sebabnya jangan pernah pisahkan kehidupan saudara dari firman Tuhan. Jangan pernah saudara meninggalkan firman Tuhan. Tetap pegang firman itu. Tetap pegang Alkitab ini menjadi sebuah penuntun di jalan kehidupan saudara. Tetap baca firman ini. Ambil waktu. Tentukan waktu untuk dengar Tuhan berbicara kepada saudara. Karena firman ini akan meluputkan kita dari kegelapan dunia ini. Firman ini akan memberikan terang kepada kita di tengah-tengah kegelapan dosa dunia ini. Firman Tuhan yang akan mengarahkan kita untuk berjalan dengan tulus murni menuju kerajaan sorga. Firman saudara-saudara sekalian sangat penting di dalam kehidupan kita. Yang berikutnya, apalagi yang menuntun kita menjadi petunjuk jalan dalam kehidupan kita selama kita berada di dunia ini. Yang berikutnya tidak lain adalah saudara-saudara kita, sesama kita manusia. Sesama kita manusia juga merupakan petunjuk jalan bagi kita. Dalam interaksi kehidupan kita, kita harus menjadi petunjuk jalan bagi orang lain. Orang lain pun harus menjadi petunjuk jalan bagi kita. Saling menunjukkan jalan dalam arti kata positif untuk hal-hal yang rohani. Saya baca kutipan Roh Nubuat di sini berkata demikian. Kita harus menganggapnya sebagai tugas yang istimewa untuk melayani orang tinggal di sekitar kita. Pelajarilah bagaimana cara yang terbaik untuk menolong mereka yang tidak menaruh minat pada hal-hal rohani. Sementara engkau melawat para sahabat dan tetangga, tunjukkanlah perhatianmu pada kerohanian mereka, seperti juga kesejahteraan fisik mereka. Bicarakanlah Tuhan kepada mereka sebagai juru selamat yang mengampuni. Undanglah tetanggamu ke rumahmu, dan bacakanlah kepada mereka dari kitab suci yang indah itu, dan dari buku-buku yang menjelaskan kebenarannya. Ajaklah mereka bergabung dengan Anda dalam bernyanyi, berdoa. Dalam perhimpunan kecil ini, Tuhan sendiri akan hadir sebagaimana yang Ia telah janjikan, dan hati akan terjamah oleh rahmat-Nya. Saudara dan saya adalah petunjuk jalan juga. Mari kita pikirkan saudara-saudara kita yang lain, yang berjemaat, yang sekarang ini di masa pandemi ada banyak anggota yang undur dari kebenaran. Ada banyak anggota yang tidak lagi datang ke gereja. Mari kita dekati mereka, kita tunjukkan lagi jalan yang benar kepada mereka. Dan juga kita sebagai pribadi, orang lain juga kita jadikan sebagai penunjuk jalan dalam arti hal-hal yang positif, yang rohani daripada orang-orang yang lain. Mari kita jadikan sebagai petunjuk untuk kita memiliki kehidupan yang lebih rohani dan lebih baik dalam pemandangan Tuhan. Itulah sebabnya saudara-saudara sekalian kita tidak bisa salah bergaul di dalam kehidupan ini. Karena pepatah dalam bahasa Inggris berkata seperti ini, show me your friends and I will show you your future. Tunjukkan kepada saya temanmu, maka saya akan tunjukkan kepadamu masa depanmu. Itu artinya saudara-saudara sekalian, dengan siapa kita berteman hari-hari ini akan menentukan masa depan kita. Kalau kita berteman dengan orang-orang yang rohani, kita berinteraksi dengan anggota jemaat yang rohani, maka kehidupan masa depan kita akan rohani. Kita berteman dengan orang-orang yang positif. Maksud saya ini positif secara umum ya. Ini bicara soal positif sekarang ini orang menjadi takut karena cenderung asosiasi positif ini positif COVID ya. Orang-orang yang selalu berpikir positif maksud saya, berucap positif. Ketika kita berteman dengan mereka, maka masa depan kita juga akan positif, akan baik. Orang-orang yang hebat di dalam jemaat,
di dalam pergaulan rohani kita berteman dengan mereka, maka kita juga akan memiliki masa depan yang baik, saudara-saudara sekalian. Anak-anak muda di dalam jemaat Sin Seng Bandung, anak-anak muda yang ada di jemaat, pilih teman yang baik. Bertemanlah dengan orang-orang yang baik. Bertemanlah dengan orang-orang yang hebat. Bertemanlah dengan orang-orang yang rohani. Bina hubungan yang rohani dengan teman-teman kita. Pilih komunitas yang baik, di mana kita boleh jadi terang bagi komunitas itu, dan kita berada juga di komunitas yang tepat untuk kita boleh memberikan petunjuk jalan kepada orang lain. Ini menjadi penting, saudara-saudara sekalian, karena pepatah lain dalam bahasa seorang berkata dalam pepatah bahasa Indonesia disampaikan bahwa tunjukkanlah kepadaku temanmu, maka akan tunjukkan siapa engkau. Hampir mirip dengan pepatah bahasa Inggris tadi. Kepada siapa kita berteman, itu juga menentukan jati diri kita. Pilih pergaulan yang baik, anak-anak muda. Pilih pergaulan yang baik. Bergaul secara rohani. Bergaul dengan baik. Maka kehidupan kita ini akan apa? Akan baik adanya. Yang berikutnya, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Petunjuk jalan berikutnya adalah alam ini. Semesta ini, saudara-saudara. Semesta ini. Mazmur 19 ayat 2. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Saudara, kenapa alam diberikan Tuhan bagi kita? Itu juga untuk menjadi petunjuk jalan bagi kita. Untuk kita juga bisa menyatu dengan alam ciptaan Tuhan ini. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, hari-hari belakangan ini, isu tentang climate change, isu tentang iklim, tentang lingkungan hidup, diangkat. Kita sebagai manusia juga adalah penata layanan lingkungan. Kita pelihara lingkungan kita dengan baik, saudara. Karena ini juga merupakan salah satu berkat yang Tuhan berikan kepada kita untuk menjadi penunjuk jalan dalam kehidupan kita. Karena ayat firman Tuhan ini berkata, langit menceritakan kemuliaan Tuhan. Ada tanggung jawab bagi kita untuk memelihara alam semesta ini, untuk tetap baik adanya, karena inilah rumah sementara kita di atas dunia ini. Isu iklim ini sudah dibahas, bahkan kalau kita lihat beberapa waktu yang lalu Presiden Joko Widodo hadir di salah satu acara di Glasgow, Skotlandia, membicarakan bersama pemimpin-pemimpin dunia isu menyangkut lingkungan ini, saudara. Dan ini penting sekali. Kita punya tanggung jawab untuk memelihara lingkungan ini, karena lingkungan alam ini juga merupakan hal yang dibutuhkan oleh kehidupan kita untuk menjadi sebuah petunjuk jalan bagi kita. Saudara-saudara sekalian, kalau kita agak jenuh di dalam pekerjaan, kita butuh liburan. Dan yang menyamankan kita adalah ketika kita pergi ke daerah pegunungan, pergi ke daerah pantai, bercengkrama dengan keluarga di alam ciptaan Tuhan. Ini merupakan petunjuk yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita kembali bisa di-refresh. Kita bisa kembali semangat lagi. Kita bisa menyatu dengan alam. Saat ini di masa pandemi, banyak orang juga mulai bercocok tanam di rumah. Sehingga di tempat di rumah, termasuk di tempat saya, di pastori di mana saya tinggal, saya juga bercocok tanam di sana. Secara sederhana tentunya lewat pot ataupun alat-alat yang lain yang bisa kita gunakan. Supaya ada yang hijau-hijau di tempat kita. Saudara-saudara sekalian, banyak penunjuk jalan yang Tuhan sediakan untuk kita. Banyak yang Dia sediakan untuk kita. Kita harus lihat itu dan kita ambil itu menjadi rambu-rambu yang penting di dalam kehidupan kita. Seperti saya katakan di awal tadi bahwa kita seperti orang yang sementara berjalan di pegunungan. Di padang belantara. Padang belantara dunia yang berdosa. Ada kegelapan di sana, ada angin di sana, ada badai di sana. Kita perlu penunjuk jalan dalam perjalanan kita.
Perjalanan dari dunia ke sorga perlu ada yang menunjuk jalan yang tepat untuk kita. Tidak bisa dipungkiri selangkah jua kita ini dari dosa. Oleh karena itu petunjuk jalan itu perlu ada selalu. Yesus Kristus pastikan ada dalam hati pikiran kita. Roh Kudus menolong kita. Kemudian Alkitab jangan pernah lepas firman ini dari kehidupan kita. Saudara punya handphone, saudara taruh juga di sana, install di sana Alkitab. Jangan hanya aplikasi-aplikasi yang lain, tapi install juga di sana materi-materi rohani. Karena itu juga petunjuk jalan untuk kita. Alam ciptaan Tuhan, orang lain, petunjuk jalan untuk kita. Yang pada ujungnya, saudara-saudara sekalian, menolong kita untuk tiba di Kanaan sorga. Kita semua harus ke sorga, oleh karena itu pastikan rambu-rambu kita ikuti. Petunjuk jalan yang telah tersedia, kita gunakan. Sehingga kita boleh selamat sampai tujuan. Tujuan kita kemana? Tujuan kita adalah ke dalam kerajaan sorga. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin.